Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Halo. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita akan datang kepada Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.
tentang arti kehidupan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini saya berbicara tentang 6 tanda jemaat yang sehat. Next. Teruskan. Kita tidak ingin masuk ke gereja dengan ekspektasi yang tidak masuk akal. Tentunya ada suatu tujuan kita, kenapa kita datang bersekutu, kenapa kita datang beribadah, kenapa kita datang kepada Tuhan. Jadi sebelum kita menyelami tanda-tanda gereja yang sehat, akan sangat membantu jika kita memberikan beberapa kualifikasi yang disebut jemaat yang sehat atau gereja yang sehat. Saudara datang pada hari ini bukan hanya datang seperti hal-hal biasa. Tentunya ada sesuatu yang saudara inginkan, ada yang saudara rindukan terjadi, ada yang saudara dambakan dalam hidup ini untuk mengalami suatu berkat Allah, mengalami terobosan baru dalam setiap hidup ini. Maka saudara jadikanlah gereja itu merupakan kebutuhan kita. Katakan amin. Kalau bukan merupakan kebutuhan, saudara tidak perlu datang. Kita lebih memilih mencari jalan yang lain. Next. Dari kualitas sehat, mengekspresikan diri secara berbeda. Saudara, jika kita pergi ke konselor keuangan, dia membantu mengembangkan praktik cerdas dalam mengelola dan menginvestasikan uang kita. Itu banyak sekali suatu NGO yang menangani bagaimana cara supaya uang saudara bisa berkembang. Yang pertama. Yang kedua, ada organisasi yang nanti membantu kita, kalau saudara mau, biasanya banyak di Kota Medan, bagaimana cara mengelola keuangan kita untuk hari tua. Dan orang yang sudah pensiun, bagaimana cara mengelola keuangannya sehingga mereka tidak berkekurangan. Dan hal itu dibayar, saudara. Hal yang sama juga berlaku untuk gereja. Misalnya fokus pemuridan yang merupakan suatu hal yang sangat penting bagi gereja. Tetapi fokus itu akan terlihat berbeda di berbagai gereja yang lain. Kita nggak tahu bagaimana gereja yang lain, tapi saudara di sini kita fokus bagaimana cara mengembangkan diri di dalam hadirat Tuhan. Amin. Tentunya kita nggak mau seperti jemaat yang biasa-biasa saja. Kita harus menjadi jemaat yang luar biasa, jemaat yang hebat, jemaat yang kuat, jemaat yang sehat. Katakan amin. Kita nggak mau jadi jemaat yang sakit. Kita nggak mau menjadi jemaat yang lesu, punya beban berat. Memang saya tahu Yesus menawarkan bagi kita, siapa yang letih, lesu dan berbeban berat, Yesus tawarkan, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Amin. Setiap kita punya kelelahan, punya kelemahan, punya persoalan hidup. Yesus menawarkan hal itu kepada kita, datang kepadaku. Amin. Berikutnya. Kemudian setiap gereja pasti memiliki kelemahan. Kita juga harus menyadari bahwa tidak ada gereja yang sempurna.
Tidak ada jemaat yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita hanya perlu membaca surat-surat Paulus untuk melihat bahwa setiap gereja memiliki kekuatan dan kelemahan. Tujuannya bukanlah untuk menemukan tempat yang sempurna untuk beribadah. Tahu nggak saudara? Banyak sekali tempat-tempat yang nyaman. Ada juga gereja yang kurang nyaman. Jangan lihat tempatnya, lihat kehadiran Yesus di hati saudara. Amin. Kemanapun engkau berada, asal ada damai sejahtera, asal ada Yesus, pasti engkau memiliki berkat yang melimpah. Amin. Tidak perlu ruangan yang wow, tak perlu. Cukup tempat yang sangat sederhana. Yesus itu lahir di tempat yang sangat tidak sederhana, menjijikkan bagi orang lain. Kandang. Halo? Kandang. Tapi dia hadir. Amin. Next. Seperti apa gereja ini ketika didirikan, saudara? Nah, setelah Yesus naik ke surga, di sini kita mulai. Dan Roh Kudus turun ke Yerusalem pada hari Pentakosta. Dan pada waktu itu lebih dari 3.000 orang langsung dibaptiskan ke dalam komunitas Allah. Mereka mengabdikan diri. Ingat, catat baik-baik. Jemaat mengabdikan diri. Katakan amin. Pada pengajaran para rasul dan dalam persekutuan, dan mereka saling memecahkan roti dan berdoa. Itu tanda-tanda gereja yang sehat. Amin. Tanda-tanda jemaat yang sehat, ingin mau belajar. Katakan amin. Orang yang sakit itu nggak mau belajar. Hanya orang yang sehat yang mau belajar. Betul? Kenapa? Dengan adanya dia belajar, dia pasti menemukan jalan keluar akan kesulitan hidupnya. Dan saya percaya hari ini jemaat yang dikasihi Tuhan adalah orang-orang yang mau belajar. Amin. Dan orang-orang mau belajar itu tentu dia bawa buku catatannya, bawa pulpennya. Bukan bawa badan saja, enggak. Orang mau belajar itu, dia harus mencatat apa yang disampaikan pada hari ini, jangan sampai kelewatan. Sepulang dari gereja ini akan pulang ke rumah. Ini enggak. Udah capek hamba Tuhan bicara. Bentar lagi ditanya, ingat firman Tuhan tadi? Enggak ingat lagi, lupa. Apakah bangsa Indonesia ini tukang pelupa? Tentu tidak. Mungkin hanyalah orang yang di daerah Namo Bintang. Yang simpang selayang enggak. Orang simpang selayang, orang yang selalu ingat firman Tuhan. Amin Pak Utasoid. Mana Pak Utasoid ini? Ya. Halo? Coba, diam semua kan? Anda terpaku dengan apa nggak tahu. Yang pertama, tanda-tanda gereja yang sehat, jemaat yang sehat. Gereja yang sehat, komitmen pada firman Tuhan. Baca sama-sama, gereja yang sehat, 1, 2, 3 ya. Ini lagu ini ditulis oleh seseorang, lagunya begini. Ku renungkan, musik bang. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk
menyenangkan hatimu. Orang yang sehat, dia komit kepada firman Tuhan. Yang direnungkannya firman Tuhan. Dan bukan hanya direnungkan, dia melakukan firman Tuhan itu sendiri. Katakan amin. Lukas mengatakan bahwa orang-orang percaya mengabdikan diri mereka kepada pengajaran rasul-rasul. Atau mengabdikan, memberi dirinya untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh rasul. Kalau kita berbicara kepada orang yang sakit, tentunya bukan suara kita didengarnya. Dia lebih mementingkan fokus pada penyakit yang dialaminya. Halo? Itu orang sakit. Makanya saya nggak tahu apakah jemaat ini sakit atau sehat. Orang yang sehat didengarkannya firman Tuhan. Amin. Orang yang sakit dia menyibukkan dirinya sendiri dengan kesibukan yang tak menentu kesibukannya. Jadi saudara, yakinkan saudara adalah jemaat yang sehat. Kok lemah sekali aminnya. Orang yang sehat giat belajar. Amin. Nah, itu dia. Yang dua. Yang kedua adalah gereja yang sehat diinvestasikan dalam persekutuan. Mereka rajin dalam suatu persekutuan. Mereka rajin dalam suatu peribadatan. Dia nggak mau bolos untuk hadir dalam setiap jadwal-jadwal ibadah. Masih banyak jemaat yang bolong-bolong kehadirannya. Sudah dibuat jadwal tertera di luar di tembok gereja ini. Hari Senin ibadah kaum ibu. Hari Selasa Komsel 1. Hari Rabu Komsel 2. Hari Kamis Komsel 3. Cukup. Tidak perlu engkau hadiri semua itu. Hanya di mana engkau Komsel berada. Hadirlah engkau di sana. Halo, amin. Itu pun kau gak mau, pertanda kau sakit. Lalu kau berharap, aku sakit, datanglah orang mengunjungi saya. Tidak ada yang dikunjung-kunjungi. Saya senang dengan adanya suatu COVID, dilarang mengunjungi orang sakit. Orang sakit sembuh sendiri. Amin. Artinya orang sakit harus beriman. Engkau pasti sembuh. Amin. Jangan berharap orang, kenapa Komsel 1 gak berkunjung sama saya, aku lagi sakit. Sakit apa? Sakit kepala. Gak usah. Halo, gak usah. Amin. Coba kalau masih ingat, apa ada kata-kata Yesus? Waktu ada murid-muridnya, ada yang meninggal, aku pergi menguburkan dulu. Saya kata, menguburkan keluarga saya lagi meninggal. Kata Yesus apa? Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Coba bayangkan. Kata Yesus gimana? Kata Yesus kayak gitu. Orang mati menguburkan orang mati. Bisa nggak kira-kira? Dari mana dasarnya? Artinya saudara, tidak engkau berfokus di dalam kesibukanmu sendiri, tapi orang yang mengikut Yesus, itulah yang paling dihargai Tuhan Yesus. Halo? Komitmen terhadap satu sama lain ini meluas melampaui pertemuan-pertemuan keagamaan. Ingat ya, komitmen terhadap satu sama lain. Lukas memberitahu kita bahwa orang-orang percaya, satu, bersama-sama dan memiliki segala sesuatu yang sama. Itu konteksnya. Di dalam pengajaran rasul-rasul. Kemudian orang yang percaya Yesus bertemu di pelataran bait suci setiap hari. Gereja
Zaman sekarang nggak ada tiap hari engkau datang beribadah di sini, nggak ada. Sekali seminggu ya cuman, 2 kali seminggu lah, itu pun karena komsel. Tapi di sini mereka katakan bertemu di pelataran bait suci setiap hari. Setiap hari, kalau sempat tiap hari, kita mau cari makan apa lagi? Tentunya Tuhan juga mau hal yang sama yang terjadi. Tetapi setiap minggu berikan waktu saudara untuk bertemu dengan saudara seiman. Amin. Tahukah saudara, kita ini kan keluarga. Kalau kita ini keluarga, maksudnya adalah kalau kita tidak bertemu satu dengan yang lain, kita saling merindukan. Benar atau salah? Itu keluarga. Itulah keakraban dalam keluarga. Maka keluarga dalam Tuhan saling merindu. Ini kenapa Bapak Tarigan gak datang? Di mana dia sekarang? Aturan kita bertanya dalam hati kita. Jujur ya, aku sering bertanya, kenapa si Anu gak datang? Ada satu tempo hari seorang wanita udah lama gak datang, 2-3 minggu lagi gak datang, baru Pasaribu. Ada di sini Pasaribu? Coba, dia sering tersembunyi dalam kumpulan orang banyak, tapi saya ingat beliau. Dia nggak hadir kan? Tolong nanti jemaat hubungi beliau. Ya? Tarutung ke kampung. Oh, di Kalang. Enggak tahu ya. Mudah-mudahan video ini sampai ke dia nanti. Lagi di video kan saya punya khotbah ini, saudara. Ya. Kalau ke di Kalang punya dibilangnya sama kita, Bapak Gembala nggak tahu. Ya. Nah ini yang masalah yang ketiga, makan bersama di rumah masing-masing. Hari ini kita makan di rumah Bapak Kuta Soid, besok di rumah Bapak Nanda, lusa di rumah Bapak Selitonga, lusa yang lagi kita di rumah Bapak Tarigan, Bapak Meima, dan seterusnya makan bersama. Kenapa? Karena kita keluarga. Ada men? Itu pun kita nggak buat, saudara. Cukup kita makan firman Tuhan saja. Jauh lebih mengenyangkan firman Tuhan daripada makanan yang jasmani. Halo? Ada amin? Yang ketiga, gereja yang sehat memprioritaskan doa. Lukas menjelaskan tentang persekutuan dengan mengartikulasikan, dengan memecah-mecahkan roti dan berdoa. Jadi perlu sekali jemaat Tuhan tekun di dalam doa. Persekutuan doa itu, bersekutu dalam doa itu sangat penting sekali. Orang-orang percaya mula-mula ini tidak hanya berkumpul dan menyebutnya sebagai persekutuan. Enggak hanya itu aja. Bahkan mereka seperti satu organisme kolektif yang diinvestasikan untuk mencari Tuhan bersama-sama. Agar sama-sama mengerti apa sebenarnya, apa sesungguhnya rencana Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara, pada hari tanggal 3 hari apa itu? Rabu ya? Tanggal 3 yang lalu kami ada pelayanan di Tebing Tinggi. Dan saya katakan bahwa seharusnya jemaat itu dia mengerti keunikan pelayanan pada dirinya masing-masing. Dan tidak salah kalau jemaat itu, bahkan diapresiasi kalau jemaat itu dia menyampaikan kepada para hamba-hamba Tuhan, saya punya karunia untuk ini. Karena keunikan itu jarang ditemukan orang. Kita sendiri yang menemukan keunikan kita. Mungkin ada di tengah-tengah kita, saya punya kerinduan
saya punya talenta untuk melayani Tuhan dalam hal ini. Contohnya dalam hal bagi-bagi makanan. Ada karunia bagi-bagi makanan? Oke, gak ada. Mungkin di tengah-tengah kita ada karunia bagi-bagi uang. Ada? Gak ada ya? Gak ada ya? Oke. Karunia bersih-bersih. Ada? Gak ada. Waduh. Hah? Atau sebaliknya? Itu perlu ada karunia. Karunia melayani. Melayani luas pelayanan, saudara. Kita harus bangkit gali karunia itu pada diri kita sendiri. Amin. Contohnya karunia melayani tamu. Kalau ada tamu-tamu, aku yang melayani. Aku bawa mereka makan. Makan di mana? Makan di restoran. Ada? Gak ada. Tahu gak saudara, kalau ada karunia melayani tamu, aku datangkan tamu tiap minggu ke sini. Ada gak kira-kira? Gak ada ya? Oke. Kalau karunia menyampaikan firman, ada? Karunia berkhotbah, ada? Aduh, Tuhan Yesus. Gak ada ya? Karunia bernyanyi, menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, ada? Karunia berdoa, ada? Aduh. Ampuni mereka Tuhan. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perlu semua karunia itu. Ada karunia bernubuat, karunia bahasa roh. Gak ada. Jadi saudara karunia apa? Hah? Ada karunia menerima? Gak ada ya? Karunia memberi? Juga gak ada. Haleluya. Kita baca ini, utama dan bonus. Next terus. Utama dan bonus. Baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Nah, satu pun gak ada yang serentak bacanya. Saya baca ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tahu saudara, ayat ini sangat memiliki makna yang luar biasa. Kebanyakan kita di dalam bonusnya. Apa itu? Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tahu nggak? Akan ditambahkan kan? Bisa jelas? Yang utama itu justru kita kesampingkan. Yang kita nomor satukan itu bonusnya. Contoh, kalau saudara membeli satu buah televisi, maka engkau akan mendapat bonus tali pinggang. Orang cenderung kepada tali pinggang. Orang banyak menikmati tali pinggang daripada menikmati televisinya. Halo? Seharusnya menikmati televisinya, tali pinggang itu nggak ada apa-apanya. Bisa jelas? Jelas ya? Saya ulangi, yang mana paling berharga? Apakah kerajaan Allah dan kebenarannya atau ditambahkannya? Tentunya saya harapkan bagi kita semua mengerti dan pahamilah bahwa yang utama adalah kerajaan Allah. Ada amin? Yang utama adalah kerajaan. Maka saudaraku dalam nama Tuhan, yang tentang masalah nilai tambahnya itu atau bonusnya itu gak perlu engkau peduli karena hal itu. Banyak orang bekerja sepanjang tahun
Dan sukacitanya itu di mana? Hanya karena ada bonus atau yang disebut THR. 12 bulan dia bekerja dalam setahun. Yang menjadi dia ketawa, sukacita hanya gara-gara bonus. Dan kita hidup oleh karena bonus. Seharusnya enggak demikian. Kita hidup oleh karena kebenaran akan firman Tuhan. Amin? Halo, amin. Berikutnya. Yang keempat, gereja yang sehat merespons dalam ibadah. Nah, ini hari ini terbukti hanya sedikit bilang amin. Engkau masih terlena dengan hidup dan hiruk pikuk dunia ini. Respon dong. Setiap orang memiliki preferensi pribadi tentang penyembahan. Beberapa orang tertarik pada penyanyian, pujian, yang lainnya tertarik pada penyembahan yang lebih kontemporer. Kelompok lain mungkin menemukan lebih banyak makna dalam pembacaan yang responsif dan lebih banyak elemen liturgi dalam hal-hal beribadah. Kita nggak demikian, ya. Kita nggak flow saja, kita berkreasi, kita kreatif dalam melayani Tuhan. Tetapi gaya penyembahan yang kita sukai dapat menjadi suatu hafalan dan kosong kalau demikian. Oleh karenanya yang penting bagi kita hari ini, bagaimana kita merespon ibadah itu. Ini aku suka. Amin. Oh, lagu ini gak pas, semua lagu pas, semua lagu bagus, semua lagu baik. Saudara, yang perlu hati saudara harus diubahkan. Ada amin. Yang kelima, gereja yang sehat menunjukkan semangat kemurahan hati. Ayo, ketika orang lain membutuhkan, ini ya pada jemaat mula-mula ya, jemaat mula-mula begini ya. Ketika orang lain membutuhkan, mereka tidak memiliki masalah dalam menjual harta benda yang memenuhi kebutuhan satu sama lain. Enggak masalah. Bahkan Lukas menganggap hal ini sangat terpuji dan mengejutkan sehingga ia membicarakannya lagi dalam Kisah Para Rasul yang pasal keempat. Ini saudara. Teman-teman saya dari beberapa negara, ada suatu hal yang mungkin bagi kita sebenarnya gampang untuk mengikutinya, tapi kadang-kadang kita nggak melakukannya. Kenapa? Karena kita lebih cenderung kepada diri kita. Kalau mereka mengatakan tentang masalah misi pelayanan pekerjaan Tuhan, mereka itu nomor satu untuk menginvestasikan mereka punya keuangan dalam hal itu. Mungkin kalau saudara diminta untuk jual rumah, serasa itu nggak benar juga. Sampai engkau jual rumah hanya untuk misi pelayanan. Namun mereka buat program begini. Mereka ada barang-barang bekas pakai. Barang bekas pakai itu mereka nggak gunakan lagi. Dan mereka jual barang bekas pakai itu, uang jualan barang bekas pakai itu mereka investasikan untuk penginjilan atau untuk misi pekerjaan Tuhan. Saudara, agak sedikit terganggu, mungkin terjadi, terganggu iman saudara. Kalau saya katakan, kalau ada barang-barang di rumah saudara, plastik, kumpulkan plastik, kemudian botot-botot kumpulkan semua, jual botot-botot itu untuk pekerjaan Tuhan. Saya nggak tahu apakah saudara setuju atau tidak. Kalau saudara nggak setuju, belum sesuai dengan firman Tuhan. Karena kau masih berharap kapan Yesus datang, kapan Yesus kembali. Maunya sampai ke kita. Tapi orang-orang yang beriman,
orang-orang yang beriman, orang-orang yang mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, seperti gereja mula-mula dalam Kisah Rasul pasal 4 yang diulangi oleh Lukas, mereka menjual harta milik mereka untuk pekerjaan Tuhan. Halo? Bukan kemirinya dijual Pak Tarigan. Nggak usah. Jual kemiri untuk kebutuhan keluarga, tapi barang bekas pakai, barang bekas-bekas rumah itu yang nggak perlu lagi, dijual, uangkan, bototkan, kemudian beri untuk pekerjaan Tuhan. Bisa nggak kira-kira? Halo? Bisa nggak nih? Serius nih? Ya. Ini enggak, lumayan beli beras. Lumayan beli apa lagi? Beli cabai. Tapi ini kerja mula-mula. Orang yang memiliki hati untuk pekerjaan Tuhan, mereka buat. Saya hanya minta bekas pakai, yang Lukas kerjakan ini bukan bekas pakai, bukan botot, miliknya. Hari Kamis yang lalu, Pendeta Bangun menyampaikan firman pada saat peletakan batu pertama, Gereja Kristen Baitani Jemaat Karunia Ilahi. Dia berkata, pada saat mereka membangun rumah Tuhan, mereka melepaskan anting-antingnya dan dijual anting-anting itu untuk membeliin bahan bangunan. Hari ini nggak kuminta anting-anting saudara, nggak diminta cincin saudara. Gak diminta gelang kaki saudara, tapi hanya hari ini diminta hati saudara untuk memberi bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Halo, amin. Itu hati saudara berikan untuk Tuhan. Yang terakhir, gereja yang sehat berfokus pada hal-hal lahiriah. Yesus berkata kepada para murid bahwa cara mereka mengasihi satu sama lain akan menjadi tanda bagi dunia bahwa mereka adalah miliknya. Ayo baca Yohanes 13 ayat 35 di bawahnya. Dengan demikian, 1, 2, 3 ya. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Jadi pertanda bahwa saudara milik Yesus, murid Yesus, saling mengasihi. Bukan saling benci. Bukan saling dengki. Bukan saling semua saling-saling lah. Ya. Hari ini diceritakan tanda bahwa saudara dan saya murid Yesus, kita itu saling mengasihi. Halo? Ada amin? Itu kuncinya. Itu tandanya. Maka di tengah-tengah kita, di rumah kita, di tetangga kita, keluarga kita, saling mengasihi. Orang saling mengasihi, orang yang saling mengasihi, Tuhan limpahi berkatnya. Tahu nggak nih, bila hidup rukun bersama. Sabah ini ya, dalam Mazmur, bila hidup rukun bersama. Lagunya begini, lagunya lagu dangdut. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baru di sanalah diperintahkan Tuhan. Amin. Apa yang diperintahkan Tuhan? Berkat-berkatnya. Haleluya. Haleluya. Orang yang hidup dalam persatuan,
Orang yang hidup dalam kerukunan, Tuhan perintahkan berkat-berkatnya bagi kita. Katakan amin dong. Suatu ketika seorang datang ke rumah kami. Dia bertanya, apa rahasianya maka kamu diberkati Tuhan? Saya bilang, yang pertama, kami komitmen kepada Tuhan. Suami istri. Itu kunci pertama. Saya ulangi, komitmen kepada Tuhan, suami istri. Coba ulangi kata-kata saya ini. 1, 2, 3 ya. Banyak yang gak tahu kulihat ini. Coba dong, 1, 2, 3 ya. Hanya beberapa orang yang tahu. Oke, gak apa-apalah. Saya katakan bagi dia, komitmen kepada Tuhan, kami suami istri. Amin. Kemudian yang kedua, jauhkan konflik suami istri. Apa? Hanya di sini aja yang ada suaranya. Yang di sini tri. Saya ulangi, jauhkan konflik suami istri. Amin. Semalam saya kirim pesan saya sama anak saya pertama, Ivan Noel. Saya bilang begini, nak, kalau ribut suami istri itu, berkat Tuhan jauh. Amin. Berkat Tuhan jauh. Tahu nggak apa pesan Tuhan kepada Salomo? Pada waktu Salomo mendirikan bait suci, Tuhan bicara Salomo, kalau engkau membangun bait suci ini, pada waktu engkau mengetok-ngetok paku di dalam bangunan-bangunan itu, harus jauh dirakit. Supaya jangan ada kedengaran suara ketok-ketok. Tahu suara ketok-ketok? Nanti aku bahas artinya. Jangan sampai kedengaran di dalam bait suci suara ketok-ketok. Itu artinya jangan ada yang bersungut-sungut. Jangan ada yang banyak bicara saat membangun bait suci. Begitu juga dalam membangun rumah tangga saudara. Kalau engkau mau berketok-ketok, pergilah kalian berdua ke hutan, suami istri, di sana kalian berantem. Jangan sampai didengarkan oleh anak-anakmu. Amin saudara. Halo amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau engkau mau berkelahi di rumah, jangan di rumah. Jangan di rumah. Lebih bagus pergi engkau ke Sikulikap. Buang ke jurang semua. Jangan pasanganmu buang ke jurang ya. Jangan. Masalahnya, engkau betul sih, apa yang mau ditanya? Semua masalah, ku buang ke jurang ini, wow, dalam nama Yesus, hanyutkan di air terjun. Amin. Halo, amin. Kalau ku suruh kalian ke padang gurun, di Indonesia padang gurun nggak ada. Kalau enggak, gampang caranya, paling dekat. Jalan aja kalian dari blok E, terus ke sana.
Di hutan-hutan sana, disitulah kalian berantem. Setelah selesai baru kembali ke rumah. Dan saling senyum satu dengan yang bergandengan tangan satu dengan yang lain. Amin. Halo, ada amin? Sebelum datang ke rumah, singgah kalian ke simpang dulu. Minum air kelapa muda. Setuju? Saya rindu jemaat keluarganya, keluarga bahagia. Supaya ada tanda-tanda bahwa engkau adalah murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus nggak berantem, nggak berkelahi, nggak. Murid Tuhan Yesus itu saling mengasihi satu dengan yang lain. Katakan amin. Apa tanda-tanda bahwa engkau murid Yesus? Tadi malam saya ngomong lagi sama anak kami Delora. Dia mencari tahu semua diri saya. Saya bilang, nak, masalah saya itu nggak ada. Semua baik-baik saya semua. Makanya saya nggak punya kesaksian. Dia bertanya, Bapak nggak pernah narkoba? Narkoba, merokok aja nggak pernah. Coba, apakah potongan saya narkoba? Semua ditanyainnya. Nggak ada kasus saya. Bahkan saya ini orangnya bersaing sehat. Masa-masa muda saya. Kenapa? Waktu saya bekerja itu, saya diperhadapkan berbagai agama. Ada agama Buddha, ada agama Hindu, ada agama Islam, dan saya orang Kristen. Dan saya harus menjadi yang terbaik di antara mereka. Oh, mana Delora tadi? Ya kan? Itu. Kami komunikasi terus. Lalu banyak kali pertanyaannya. Aku jawabin semua. Pak, waktu Bapak dulu SMP, apa ada suka sama seseorang? Itu kan biasa kan Pak? Ada seseorang, dia suka sama seseorang yang dipikirku kan? Ya, ku bilang sih ada, tapi saya nggak cinta. Biasa itu suka sama seseorang. Ya. Namun saya harus bersaing juga. Kebanyakan orang suka sama saya karena saya sedikit tahu bagaimana supaya orang suka sama saya. Ada beberapa hal. Karena saya punya skill. Apa skill apa? Satu. Kan mata pelajaran yang sulit kan matematika. Jadi kalau kita tahu matematika, orang bertanya ke kita. Jadi saya belajar matematika. Saya sedikit pintar matematika. Oh. Lagi, waktu itu saya tahu bahasa Inggris sedikit. Jadi kan di kampung kami itu kan enggak tahu bahasa Inggris. Terus bahasa Inggris, bahasa Indonesia saja susah. Apalagi bahasa Inggris. Nah, orang bertanya sama saya bahasa Inggris, walaupun salah-salah. Ya. Yang berikutnya, taulah do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Aku pintar. Orang semua tanya ke saya. Dalam hal musik, aku tahu. Semua orang berteman dengan saya. Oh iya ya, jadi kita harus punya skill ya. Harus punya skill. Harus punya kemahiran. Itu saya jelas sama dia. Sampai pada narkoba. Aku bilang saya nggak ada potongan narkoba. Saya nggak punya kesaksian tentang narkoba. Tapi saya mau mengasihi orang. Amin. Saya mau mengasihi orang. Sebagai tanda seorang murid Yesus. Di tempat saya bekerja itu, di situ kita harus nonjol sebagai murid Tuhan Yesus. Saudara, di mana engkau berada, di komunitas saudara, engkau harus menjadi orang yang the top one. Amin. Di komunitas mana saudara, engkau harus diketahui bahwa engkau adalah murid Tuhan Yesus. Amin. Jangan sama saja. Jangan kau samakan dirimu dengan yang lain. Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Roma,
Janganlah engkau serupa dengan dunia ini. Berubahlah. Ada amin? Biarlah perubahan itu menjadi milik kita. Jangan ikut-ikutin mereka yang lain. Tanda bahwa engkau adalah pribadi yang sehat. Ada amin? Demikian firman Tuhan pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.